Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Kurang semangat, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya? Sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita untuk sore hari ini, saya mau absen. Apakah semua hadir? Hadir. Tidak ada yang absen? Tidak. Tidak ada yang sakit? Tidak. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada sore hari ini, saya mengulas kembali atau mengingatkan kembali materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ada. Masih ingatkah materi minggu lalu? Baik, silakan. Materi kita minggu lalu tentang komputer. Komputer itu adalah alat elektronik yang memasukkan data, mengolah dan mengirim data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik dalam berupa gambar, teks, suara maupun video. Gue tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi komputer pun juga adalah salah satu alat telekomunikasi, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya siswa-siswi kami mengenal yang namanya dengan 3 elemen utama komputer atau perangkat-perangkat utama komputer. Terus kemudian supaya siswa-siswi kami mengetahui, mengerti pengertian perangkat komputer serta fungsi-fungsi daripada perangkat komputer tersebut. Nah, jadi pembahasan atau materi kita hari ini adalah tentang 3 elemen utama komputer. Ya, jadi 3 elemen utama komputer itu adalah ada itu hardware. Apa itu hardware? Adalah perangkat keras. Terus kemudian yang kedua ada itu software. Apa itu software? Adalah perangkat lunak. Yang paling terakhir adalah brainware atau sama halnya dengan user atau pengguna. Nah, jadi kita kembali pada nomor 1 adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras. Nah, jadi perangkat keras adalah komponen utama komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Nah, jadi kalau dibilang bisa dilihat secara kasat mata, nah itu bisa langsung kita lihat itu perangkatnya dan bisa langsung diraba atau bisa disentuh. Nah, seperti buku ini, nah bisa langsung kita lihat dan bisa kita langsung sentuh itu perangkat. Nah, jadi contoh-contoh perangkat keras ini adalah ada itu CPU. Nah, CPU ini adalah singkatan dari Central Processing Unit yang berfungsi untuk mengolah, memproses data yang telah diinput oleh pengguna atau brainware-nya. Nah, terus kemudian ada contoh lain ada itu monitor. Apa monitor? Biasa disebut layar atau jendela daripada komputer yang berfungsi untuk menampilkan data. Ya, untuk menampilkan data berupa gambar, berupa teks, atau berupa video. Nah, terus kemudian ada itu keyboard. Nah, keyboard biasanya dikatakan papan ketik komputer yang berfungsi untuk menginput data alfanumerik yang berupa angka, huruf, atau simbol lainnya. Nah, jadi setelah diinput melalui keyboard, barulah diproses melalui CPU.
Setelah diproses melalui CPU, barulah dikeluarkan melalui monitor atau layar daripada komputer tersebut. Nah, kurasa cukup paham mengenai hardware komputer atau perangkat keras komputer. Terus kemudian elemen yang kedua ini adalah itu ada software. Jadi kalau software ini adalah komponen utama komputer yang bisa dilihat secara kasat mata, tapi tidak bisa disentuh secara fisik. Nah, jadi hanya bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita sentuh. Itulah dia perangkat lunak. Salah satu contoh perangkat lunak adalah ada itu aplikasi. Jadi perangkat lunak ini adalah seluruh aplikasi dan program yang ada di dalam komputer atau data-data elektronik yang ada di dalam komputer. Maka itulah dia apa? Software atau perangkat lunak. Salah satu contohnya ada itu aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, biasanya Microsoft PowerPoint ini biasanya digunakan untuk melakukan presentasi. Ya, jadi kalau melakukan presentasi atau menyampaikan materi atau menyampaikan iklan, maka gunakanlah Microsoft PowerPoint. Terus contoh lain ada itu aplikasi Microsoft Office Word. Nah, Microsoft Office Word ini biasanya digunakan untuk mengolah kata. Nah, Microsoft Office Word ini pun ada beberapa versi. Ada yang versi 2007, ada yang versi 2010, dan masih banyak lagi versi lain. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk membuat surat, membuat dokumen, dan membuat buku, makalah, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi aplikasi Photoshop. Nah, biasanya aplikasi Photoshop ini digunakan untuk mendesain gambar, mendesain sebuah lukisan. Nah, itu digunakan. Jadi itulah salah satu contoh-contoh daripada software atau perangkat lunak komputer. Yang paling terakhir itu ada brainware. Brainware itu adalah sama halnya dengan pengguna komputer. Nah, jadi brainware ini adalah pengguna daripada komputer. Ya. Ada komputer, kalau nggak ada brainware-nya atau manusia yang bisa mengoperasikan komputer tersebut, maka komputer itu hanya sebagai aksesoris saja, hanya sebagai panjangan saja di rumah. Nah, jadi brainware ini pun bermacam-macam. Ada itu yang dikatakan dengan sebagai programmer. Kalau dikatakan sebagai programmer adalah orang yang benar-benar ahli dalam membuat program. Contohnya, dia pun menguasai satu bahasa pemrograman saja. Contohnya pemrograman Pascal itu Java, Basic, dan PHP, e-commerce atau program-program lainnya, maka dia dikatakan sebagai programmer. Nah, itulah dia brain. Ada lagi teknisi. Teknisi namanya kalau dalam bahasa Inggris maintainers. Nah, kalau dikatakan teknisi adalah orang yang benar-benar mengetahui yang namanya troubleshooting. Nah, terus kemudian masih banyak lagi brainware lainnya. Ya, ada itu yang sebagai administrator, sebagai desainer, dan masih banyak lagi yang lain. Baik, kurasa cukup paham tentang 3 elemen utama komputer ini. Jadi saya mau memberikan kesempatan buat anak-anak kami untuk memberikan pertanyaan atau berupa tanggapan. Ada yang mau bertanya? Ada. Silakan.
Mikrofon dan speaker apakah termasuk perangkat keras, dan jelaskan masing-masing fungsi alat tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Linda. Mikrofon dan speaker termasuk perangkat keras atau hardware. Mikrofon berfungsi untuk menginput data berupa suara atau audio, sedangkan speaker berfungsi untuk pengeluaran suara atau audio yang telah diinput oleh mikrofon. Good, berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman. Terima kasih. Jadi mikrofon dan speaker adalah termasuk kategori perangkat keras atau hardware. Jadi fungsi daripada mikrofon adalah untuk menginput data berupa suara atau audio, sedangkan speaker adalah untuk mengeluarkan suara atau audio. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena sudah jelas atau tidak ada lagi yang mau bertanya, barangkali itu saja materi kita untuk sore hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat perhatiannya. Selamat sore.